ada yang mau menebus dosanya di video yang ini, jreng. Jadi sekarang dia yang mau menjadi interviewernya. Gue jadi interviewinya. Ya, emang kalau jadi itu juga pengalaman gue dikit sih. Ya lah, menurut ya gitu aja. Halo semuanya. Kita story time kali ini. Ya, pengalaman gaib apa kamu yang pernah alamin paling serem, paling gila, paling ekstrim, pengalaman yang nampakannya yang paling jelas gitu loh. Oh, dari sekian banyak pengalaman gue itu Mungkin kamu banyak sih. yang paling ekstrim karena itu juga apa sih, kayak near death experience gitu sih. Itu apa ya? Pokoknya intinya kayak itu tuh hampir mati gue gitu. Jadi tuh dulu gue punya mbak, gue sekeluarga mudik ke Semarang. Pembantu gue ini itu tuh rumahnya di Kendal. Terus pada suatu tahun bukan suatu hari ya? okay, pada suatu tahun Iya. di lebaran tahun 2003 atau 2004 gue lupa, gue tuh mudik bareng tuh sama mbak gue ini. Gue pulang sama supir gue juga. Kita sampai ke Kendal itu, oh kan kampung gue di Semarang, dia di Kendal ya, jadi kayak kita tuh duluan Kendal daripada Semarang. Iya. Gitu. Terus pas kita sampai Kendal tuh udah tengah malam. Posisinya kira-kira jam 11, jam setengah 12 tuh udah sepi banget kan, namanya pedesaan zaman dulu. Belum ada internet, sedikit yang punya HP gitu-gitu lah ya pokoknya. Terus lampu jalan tuh nggak ada, adanya obor di setiap depan rumah orang. Pas kita sampai di Kendal malam tuh kayak nyokap gue nanya, mbak ini kita lewat mana ya? Aduh, mana ya, kurang ini sih, kalau misalnya lewat depan aku kurang hafal, biasanya travelnya tuh lewat sini gitu. Jadi ada jembatan yang memotong antara dua dusunnya mbak gue sama satu dusun gitu. Kita lewat sini aja, namanya kalau nggak salah jembatan Kaliungu apa Kaliurang, gue lupa. Ada sebutannya tuh jembatan kan. Nah terus udah tuh kita lewat sana jujut sampai di sekitaran sebelum jembatan. Di kanan kiri tuh jarang banget rumah, ada kayak cuma 2 atau 3 rumah. Tapi masih kebun-kebun tuh ya? Bukan kebun lagi tuh, kayaknya hutan deh itu. Hutan? Soalnya nggak ada aspal. Jalan Aspalnya tuh aspal yang zaman dulu tau lo? Yang rusak-rusak gitu ya? Yang rusak-rusak. Belum beton coran belum. Oh. Terus kanan kirinya tuh ya udah tanah gitu, apa sih, kebelah-belah tuh tanahnya juga. Oh iya. Terus bener-bener gak ada lampu jalan. Gue inget banget disitu super duper gelap, pencahayaan lampu yang besar itu cuma dari mobil gue sendiri. Bisa dibayangin dong. Dan itu satu-satunya mobil yang akan lewat situ. Maksudnya depan gue nggak ada motor, belakang gue nggak ada mobil, depan gue juga nggak ada mobil juga yang depan kita gitu. Semua sepi, literally cuma mobil gue dan isinya. Tapi seru ya berempat, beramai-ramai. Cuma berdua serem banget tuh. Iya, serem banget sih. Kalau berdua nggak usah dibayangin deh. Soalnya itu juga gak apa sih, scene by scene-nya tuh masih kerekam di otak gue sampai sekarang. Karena itu ngeri sih gue. Mungkin ntar kita panggil nyokap gue, karena dia yang ngomong langsung sama beliau ini. Nah, jadi sebelum ketemu sama beliau ini, kita tuh karena nggak ada lampu jalan, jadinya kayak itu ya mbak, jembatannya itu di depan itu, iya itu. Jadi kelihatan kan kalau ada jembatan biasanya itu nggak ada pohon-pohon, jadi kayak sampingnya pohon tiba-tiba abis tuh pohon kesorot. Nah tapi kita tuh dari jauh belum kelihatan tuh. Apanya tuh? Jembatan yang kalian tahu nggak sih, besi-besi yang segitiga di samping jembatan? Buat ngikat talinya itu ya? Ya entahlah, itulah samping jalan jembatan itu kan biasanya ada kayak gituan. Itu tuh nggak ada.
Jadi nyatu, pas dari jauh, pas udah mau deket-deket, makin dekat, kita ngelihat ada kayak kursi rotan. Jadi bentuk kursinya tuh ini buat gini, terus ada senderannya gini, ya kan? Nah, di situ tuh di tengah-tengah ada orang duduk di depan jembatan itu. Malam gelap-gelap sendirian duduk di situ. Ngerokok. Pinggir jalan, pinggir jembatan lagi. Bener-bener di bibir jembatan. Buset. Nah, karena apa namanya? Karena di situ orang dewasa cuma emak bapak gue dan supir gue, mbak sama gue tuh tinggal di mobil. Jadi yang lain memutuskan untuk turun karena ada orang tuh, gitu kan. Turun tuh dia, mereka, papa mamaku sama supir. Bertiga. Nah, karena the only Japanese speaking person yang turun itu adalah nyokap gue. Jadilah nyokap gue ngomong nih sama si yang duduk nih, yang duduk sila kan, kayak assalamualaikum, kayak permisi gitu. Ini bener ya jembatan kali kurang gitu ya. Si orang ini nyokap gue ceritanya pas dia udah balik lagi ke mobil ya. Dia ceritanya nanya apa ya, ini bisa lewat nggak pak gitu kan, karena dia posisinya itu ada di bibir, itu nggak ada nih, karena pencahayaannya tuh bener-bener gelap banget, jadi nggak bisa ngeliat ke depan gitu ya. Tapi bibirnya tuh kelihatan. Bibirnya kelihatan. Supir gue tuh kayak nyelongok gitu ngomong kan. Iya, kayak nyelongok, tapi kan nggak kedengeran apa-apa, nggak kelihatan apa-apa. Nah terus nanya ke si yang duduk ini, yang duduk sila, bisa nggak lewat sini gitu. Tidak bisa, jadi dadanya tuh datar gitu loh. Tapi dia bahasa Jawa. Terus begitu dia bilang tidak bisa, supir gue berusaha ngedengerin suara kali. Jadi samar-samar emang ada suara kali di bawah situnya. Jadi pas dia di bibir itu, awas pak jangan maju-maju ntar takut jatuh gitu. Bokap gue juga nyongok gitu kan. Terus kayak ngedengerin, oh iya bawahnya kali gitu. Tapi gelap ya? Gelap cuma suaranya doang ya? Iya, cuma suaranya doang. Kadang nggak ada penerangan sama sekali gitu. Dan lampu mobil gue juga nggak nyampe di situ karena kita parkir cukup jauh sih, kayak mungkin 10 meter. Tapi emang kira-kira jembatannya bisa tuh dilewatin lebarnya? Lebar banget. Mobil. Lebar banget. Iya. Itu kayak satu jalur. Jembatan udah beton kan, bukan jembatan kayu. Bukan. Jembatan mobil itu cukup luas gitu. Jembatan mobil ya. Jadi itu terbentang luas banget gitu. Makanya gue bilang aspalnya itu kayak nyatu sama tanah-tanah gitu loh. Karena itu memang luas banget. Di sisi jalannya itu sebelah kiri tuh nggak kelihatan apa-apa karena nggak ada lampu jalan. Tapi di sebelah sininya itu ada beberapa rumah, kayak 3 rumahan gitu, tapi depannya itu obor yang ditancepin gitu loh di depan pagar bambunya gitu. Tapi itu jembatan udah ada jalanannya ya. Cuman nggak yakin, kamu nggak yakin mau masuk sana ya. Jadi nanya dulu ke orang itu gitu. Karena nggak bisa lewat, kita nggak bisa ngelihat jalannya, jadi kita putusin turun gitu. Karena nggak kelihatan kan, tapi udah jadi kan jembatannya, maksudnya? Iya, sebelumnya itu jembatan udah ada gitu. Iya. Nah, udah ada gitu. Jadi bukan salah tempat, emang di situ jembatannya gitu. Soalnya bayangan gue jembatannya tuh udah runtuh. Enggak, masih ada satpam. Masih ada aspal tuh ya. Jembatannya udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi si orang yang sila itu, yang katanya orangnya itu, bilang nggak bisa lewat sini. Kenapa? Karena jembatannya tuh ambrol. Tali betonnya tuh rusak atau apa, pokoknya ambruk gitu. Somehow belum dibangun lagi sampai detik itu. Tengah-tengahnya berarti itu. Kan mbak gue nggak tahu karena mbak gue kan kerja sama gue di Jakarta. Posisinya itu lagi mudik lebaran, baru dia tahu, oh ternyata jembatannya ambruk. Begitu, oh nggak bisa, gue lupa ya dia cerita apa lagi, ntar gue tanya sama gue. Kita ajak dia in frame. Pokoknya sebelum gue ngajak nyokap gue in frame, nah nyokap bokap gue sama supir gue balik ke mobil, dan itu gue nggak ngerasa ngeliat orang, dan mata gue nggak min ya, jadi mata anak kecil kan masih awas banget ya. Itu lampu, karena kita parkirnya yang gue bilang agak lebih jauh, jadi lampunya nggak dimatiin karena kita juga takut akan ada orang di dalam mobil. Aduh, gue masih kecil, mbak gue juga masih kecil, remaja gitu. Lampunya nggak dimatiin. Lampunya nggak dimatiin.
Jadi gue masih bisa ngeliat tuh. Yang di mata gue anehnya itu yang gue lihat bukan orang. Apa tuh? Jadi pas mereka masuk cerita gitu, serem banget itu. Supir gue ketawa-tawa gitu kan, iya serem banget ibu, apa nadanya datar gitu. Terus gue Dingin gitu ya? datar banget. Dan dia ngerokok tuh dipegang aja gini, dan tatapannya tuh kosong. Langsung. Ya maksud gue orang dusun juga nggak mungkin ngeprank orang. Sendirian lagi di situ ya? Iya, kayak Malas banget pinggir lo jembatan. ngapain gitu. Nah, di situ Kalau mobil ditinggal juga lampu gelap, udah gelap tuh. Ya, misalnya mobil cabut. Nih, iya gelap di situ. Iya. Malas juga orang biasa iya. duduk Nah, di situ. dia itu kan kan kursinya yang gini ya, yang gini. Nah, itu di sebagian sininya itu dia tancepin kayak ada lampu minyak, apa sih, lampu Petromax ya. Dia naruh lampu Petromax di samping situ. Emang agak aneh ya, maksud gue, lu jaga sendirian cuy gitu kan. Pas nyampe di mobil kita putar balik, setelah beliau kasih tahu nggak bisa lewat situ, baru kayak nyokap gue, iya deh itu orang bukan sih deh. Terus baru gue ngomong kayak tapi aku ngeliatnya bukan orang, kayak cuma sosok hitam merah gitu, ngerti gak sih? Hitam merah yang pekat gitu, tapi hitam jatuhnya, kayak api. bukan hitam, nggak api, merah api tapi gelap kayak gitu tuh, kayak kotak cincin tuh. Oh iya. Itu kan ada merahnya ya. Kayak gitu. Terus gue ngeliatnya kayak daging lah, daging gelap gitu. Nggak apa namanya, tidak berwujud manusia, tapi mereka bilangnya manusia. Apa nyokap gue ngeliatnya manusia. Misalnya mata mereka manusia gitu ya. Nyokap gue ngajak ngomong. Kamu ngeliat kelihatan palanya? Cuma Kelihatan. daging aja gitu. Daging aja. Tapi berbentuk manusia, cuman daging gitu ya. Kayak inian praktikum di laboratorium biologi. Kayak gitu. Otot tuh, isi otot semua tuh. Buset, serem banget ya. Itu gue sampai ngetek di ketek mbak gue, babysitter gue, si Mbak Ima. Gue ngetek. Itu sebelum papa mau turun, kamu nggak bilangin dulu? Gue lupa ya. Pokoknya keadaannya di situ gue emang setengah tidur. Masih banget. Namanya anak kecil kan, kalau perjalanan jauh kena AC ya tidur kan. Jadi kayak pas bangun-bangun tuh, ini di mana, gelap banget gitu. Ayah ini mau cari jembatan ya gitu. Itu yang tadi gue bilang nih, lagi nyari jalan gitu. Bangun papa mama lagi ngobrol tuh. Enggak, gue bangun sebelum sampai ke situ. Oh gitu. Tapi gue ngetek ke mbak gue mulu gitu, takut karena gelap banget. Dan gue tuh emang bisa ngerasain gitu pada saat itu tuh nggak enak gitu. Kayak gue ngelewatin Alas Roban aja gue takut. Kan rutenya gue ke Semarang, gue mudik ke Semarang tuh ada lewatin Alas Roban namanya, itu terkenal banget. Itu serem banget, gelap. Kalau sekarang sih udah terang kali ya. Serem banget ya. Terus tadi ada muter balik tuh ya? Puter balik kita. Di sepanjang jalan kita nggak berhenti ngomongin itu. Masih bingung tuh ya? Tapi ya bersyukur juga gitu. Untungnya nggak dicelakain tuh ya? Coba kita tanya emak gue. Berarti Bentar. yang baik tuh. Bentar. Nah ini sekarang udah sama mama yang ngomong langsung tuh sama yang duduk di bibir jembatan itu. Emang mama lihat tuh bentuknya orang atau apa? Bentuknya orang, tetapi duduk di balik-balik seperti kursi panjang, tapi badannya nempel atau tidak nggak terlalu jelas. Maksudnya duduk badannya nempel ke kursi maksudnya? Ke kursi ya, misalnya bokongnya itu nempel di kursi atau nggak terlalu jelas karena sudah malam dan sendirian dia duduk, rambutnya panjang. Terus saya tanya, Pak, ini jalan ke sana bisa apa enggak? Tidak bisa, gitu saja gitu. Jadi saat itu saya belum punya pikiran lain-lain. Jadi pinggir kali itu memang saya lihat betul, ternyata curam sekali. Ternyata memang jembatan itu putus, memang tidak ada jembatan. Dan kali itu dalam sekali dan curam sekali.
dan orang itu nggak ikut berdiri, nggak apa, tetap duduk seperti itu, bersila di atas kursi panjang gitu. Biasanya kan kalau orang, apalagi orang desa itu kan kalau misalnya datang kan sopan ya, misalnya Iya, berdiri, gitu, apalagi iya. orang Jawa ya. Iya, Tapi dia duduk aja gitu. duduk aja, nggak bergerak gitu. Nah, terus setelah itu pun saya belum punya pikiran negatif gitu. Ternyata dalam sekali, untung kita nggak langsung, kalau kita melaju terus sudah nyebur itu ke sungai. Terus setelah di jalan agak jauh dari situ, baru mbak yang ikut saya itu cerita kalau di situ itu angker. Jadi saya ya Allah, ternyata itu tadi yang saya bicara itu bukan orang karena cuma itu tengah malam. Ternyata yang saya bicara itu makhluk gitu saja. Gitu guys. Nggak ada orang satu pun, tidak bisa. Dia segini kakinya, jadi kayaknya sih memang ngambang. Tapi kan saya karena nggak pernah punya pikiran negatif ke situ, si mbak ini juga diem aja. Jadi Mbaknya nggak turun. mbaknya nggak turun, Sama tapi aku kan di nggak mobil. pernah cerita apa-apa. Heeh. Dalamnya mas gila. Untung kita nggak langsung jebur itu. Jadi untung nanya dulu ya. Dia di pinggir gini, tapi mobil kita bisa lewat, dia di samping bisa. Pas Kalau dari jauh misalnya dia udah kelihatan ya. nggak kelihatan, Dari jauh. nggak Kok pernah kepikiran nanya gimana tuh? setelah berhenti saya turun mau lihat itu, mau Hmm. lihat jalan itu, ternyata ada orang di situ, Kok gitu? gemuk, Oh, rambutnya panjang kan, panjang yang dikuncir gitu. Itu gimana sih, panjang. Kayak Kamsin. Iya gitu. Tapi Pak Kamsin kan nggak nyebar ya, itu ya. Nah ini ada begitu, ya nggak kelihatan wajahnya, orang malam ya. Iya. Cuman bilang tidak bisa Tapi aja. pakai bahasa Jawa kan? Enggak ya kayak gitu. Oh, Tidak pakai bisa, bahasa Indonesia. Terus nggak bisa gitu aja. Terus aku balik kan mobil di situ. Iya, enggak. Terus ada kalau nggak salah nanya lewat mana gitu ya? Enggak. Enggak, cuma nggak bisa doang gitu. Mm-mm. Serem banget. Terus aku balik lagi, kok kayaknya nggak ada tuh orang itu tadi ya. Gitu. Terus, tapi aku nggak punya pikiran negatif. Pas jalan udah keluar dari situ, agak keluarlah ke jalan raya ya. Ya situ juga jalan raya gede mas. Tapi nggak ada rumah. Ada tapi agak jauh. Iya, kan. 2-3 ada. Terus itu pas di jalan, Bu, itu kan angker, Bu. Hah? Itu tadi jadi siapa? Bu, itu kan angker, ada yang nunggu, Bu. Oh, itu tadi. Tapi termasuk baik. Dia ya kan, kita disuruh berhenti kan? Kita disuruh berhenti, terus dia ada di situ. Kalau dia nggak menampakkan diri kan kita lanjut. Iya. Ada orang, tanya orang kan gitu ya. Nggak ada orang sama sekali. Ada orang. Pada saat itu belum ada HP gitu, jadi gue mikirnya kayak kalau kita jatuh kita nggak bisa kemana-mana. Di samping itu Mbak Ima kan orangnya nggak pernah cerita macam-macam. Jadi kita nggak pernah tahu ada apa. Anaknya kan diem. Dan itu emang bukan rute kita sebenarnya. Mm-mm. Itu rute alternatif. Itu rute yang bakal jadi jalan besar, Mas. Dan untungnya pada saat itu kita nyampe kan malam, posisinya nyampe Kendal kan, kita tujuannya ke Semarang. Posisinya tuh malam. Untungnya semua tuh bangun. Gua bangun, mamah bangun, mbak bangun, bokap juga bangun nemenin supir kan waktu itu sama Mas Dodo ya. Itu kalau tidur mungkin Mas Dodonya ngantuk, lanjut aja tuh. Iya kan? Nggak kepikiran gitu. Mas Dodo ya nggak turun, no. Yang turun cuma Mama. Turun. Nggak turun ya. Turun kan dia yang bilang, iya tuh Pak, apa ada suara air. Jadi yang tiga tuh turun, Mama, Papa, sama Mas Dodo supirku pada saat itu. Terus aku di mobil sama Mbak Ima. Yang lucunya Aku taksir Mbak Ima tuh kenapa nggak keluar, karena dia tahu di situ Mas angker, serem, ya kan? Tapi dia nggak mau ngomong. Jalan baru. Loh, jadi itu tadi bukan orang toh, ketawa dia. Yang jaga, Bu. Siapa pemainnya mas? oh, dia udah tahu berarti. Udah tahu memang. Mbak sih nggak bilang lagi. Aku kan takut, merinding jadinya. Gue sih kalau inget merinding. Yang lucu itu aku ngeliatnya bukan orang.
kau nggak lihat orang itu? Aku nggak ngeliat orang, kan kita putar balik. Anak kecil kan masih bisa berdiri di jok belakang kan, itu masih agak kelihatan karena kan kita agak lumayan dekat, 10 meter kan kelihatan tuh orangnya gitu. Ini kayaknya kok serem banget, terus aku ngetek ke Mbak ini. Diem aja tapi di situ ya. Iya. Diem. Pas mama balik ke kan bilang terima kasih, terus ngeliat duduk berdiri. masih di situ. Masih di situ. Nggak komentar, nggak berdiri, nggak beranjak dari tempat. Normalnya kan kalau misalnya orang Apalagi di Jawa ya. ya di kampung itu kan masih Sopan sopan banget. Apalagi Jawa tuh pasti kalau ada orang mau lebih tua, mau ini yang namanya nggak kenal, kayak mau minta tolong atau nanya, pasti dia berdiri. Orangnya kita baik-baik gitu, kayak harusnya kan langsung berdiri, ya bu gitu, udah nggak bisa. Dia mah tetap aja begitu. Atau kayak kalau ada mobil ini dia langsung berdiri dong, terus gini-gini, nggak bisa kan, harusnya gitu ya. Tapi ini bener-bener seolah-olah nunggu dia disamperin gitu. Dia terus Tapi bener-bener berarti kita memang dicegah, nggak boleh terus kan. Kalau cuman kitanya nggak sadar kan, terus turun, tadinya nggak ada orang kok, pas turun kok ada yang duduk di situ. Loh, itu ada orang gitu. jadi gitu Gitu cerita ya. lengkapnya. Wah, Pada serem saat itu juga gue ya. umurnya baru 7 tahun kali ya, 7-6 tahun deh. Masih kelas 1 SD. Masih SD lah ya. Ya masih SD, masih kecil banget Set. Itu pengalaman pertama tuh. mungkin. Ada pengalaman-pengalaman lain tapi mungkin nanti kita ceritakan di next episode of The Aryo Senos Bicara Horor. Bye.